Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat hotelier dimanapun berada, semoga kalian tetap sehat, semoga kalian tetap bahagia di kondisi sesulit apapun. Kembali lagi dengan saya di channel Syahid Abdul Malik. Dan di kesempatan kali ini saya akan coba sedikit berbagi ya. Walaupun saya tidak banyak berbagi sebetulnya. Saya akan berbagi ilmu walaupun saya miskin ilmu. Tapi ketika saya sampaikan sedikit ilmu, saya yakin ilmu saya akan bertambah. Dan manfaatnya itu pun juga akan bertambah. Oke, di kesempatan kali ini saya akan coba sharing tentang tabiat atau habit yang jelek ya, tapi ya tidak terasa. Kenapa? Karena perasaan ini timbul dari ego seseorang yang merasa dia lebih pintar. Dia merasa lebih hebat. Dia merasa lebih capek. Dan dia merasa lebih segalanya daripada orang lain. Padahal kita belum tentu ya, dan kita nggak sadar tentang itu. Nah, kadang di dunia perhotelan atau di dunia pekerjaan apapun ya, kita harus jeli melihat peluang ya, dan berusaha untuk menghindari tabiat atau habit yang jelek ya, dimana kita akan jadi pemenang tentunya ketika kita berhasil mengalahkan ego itu ya, berhasil mengalahkan ego itu. Saya akan coba sedikit simulasikan ya terhadap diri saya sendiri, karena saya saat itu yang merasakan langsung atau sedang berproses. Bahkan sampai sekarang pun juga saya masih berproses sih sebenarnya. Karena apa yang saya dapat sekarang itu adalah proses masa lalu. Nah, yang saya akan raih nanti, nah bagaimana cara berproses saya sekarang. Makanya dari itu, hasil yang kita dapat itu tidak akan salah ketika prosesnya tidak salah. Hasil yang kita dapat sekarang itu menentukan usaha yang kita lakukan sebelumnya. Ya. Baik. Akhir-akhir 2018 saya baru sadar di mana saya punya kebiasaan atau tabiat jelek. Ya, di mana di sisi lain walaupun saya tidak tonjolkan, tapi karena memang ada di dalam hati saya dan saya ngerasa bahwa saya yang paling segalanya, akhirnya terbukti dari 2013 sampai 2019 saya mandek di posisi yang sama. Dan 2018 saya baru nyadar dan saya berpikir apa yang salah, apa yang saya lakukan. Nah, penasaran kan apa yang saya lakukan sebenarnya? Jadi gini, saya termasuk orang yang ketika dipinta pekerjaan, saya punya deadline untuk mengerjakan secepatnya. Dengan benar tentunya. Nah, ada beberapa atasan saya yang cocok dengan saya, dan dia memberikan pekerjaan 1, 2, 3 dan seterusnya, sehingga pekerjaan saya banyak dan numpuk. Dan saya sempat berpikir bahwa enak banget ya jadi atasan, cuma nyuruh-nyuruh doang ya. Bahkan saya pernah punya pikiran negatif, gue juga gampang dong jadi dia kalau misalkan kerjaannya cuma nyuruh-nyuruh doang. Dan banyak lagi lah hal yang saya utarakan, dan itu buat saya sangat jelek dan sangat mengganggu kepada karir saya. Dan akhirnya apa? Apa yang saya lakukan ya terserah saya. Terserah gue dong. Gue yang ngerjain kok. Ya. Dan itu sungguh jelek dan itu jangan dilakukan. Prosesnya begitu lama ya, bahkan sampai saya lembur, bahkan saya sampai lagi nggak kerja atau libur saya datang melakukan pekerjaan ya. Dan itu pengorbanan yang saya lakukan untuk pekerjaan yang saya lakukan. Dan jujur itu buat atasan saya. Saat itu saya merasa ya. Tapi sebetulnya ketika saya sudah sadar menganalisa, itu yang saya lakukan itu buat saya semuanya.
Karena seorang atasan tuh hanya memberikan jalan. Nih, jalannya ini, rutenya kalian baca sendiri, belok kiri, belok kanan. Ketika sudah mulai nyasar, coba balik lagi untuk tanya. Itu biasanya yang simple yang diberikan sama atasan untuk kita maju. Tapi bayangkan ketika kita diam, sampai nggak ke tujuan itu? Tidak akan sampai. Dan begitu banyak ya teman-teman saya melakukan itu. Saya sendiri ya sebagian, tapi kadang-kadang saya kerjakan. Dan justru malah kesini-sini saya sadar apa yang saya lakukan dan apa yang diberikan sama atasan dari A sampai Z itu berguna di posisi sekarang. Ya, maka dari itu sangat bodoh sekali sebetulnya ketika saya waktu itu totally tidak mau melakukan, sehingga ya, saya tidak dapat di posisi sekarang. Celakanya bagi orang yang terbiasa ya merasa bahwa saya paling banyak bekerja, saya paling banyak membantu atasan, saya paling banyak berkorban, saya paling banyak loyalitasnya. Sungguh sebetulnya apa yang kita lakukan itu bukan buat atasan kita, itu buat kita. Karena bayangkan ketika saya tidak mengerjakan A sampai Z apa yang diperintahkan sama atasan saya, mungkin saya nggak tahu apa-apa sekarang. Itu kan bagian dari proses. Ya kalau sobat semua setuju, itu bagian dari proses. Tapi ada sebagian orang yang tidak setuju dengan proses itu, sehingga mereka akan stay di posisi yang sama dan akhirnya rugi. Banyak waktu yang terbuang. Bahkan di satu tempat, satu level, dia bisa menghabiskan waktu bertahun-tahun. Kenapa enggak? Kita sukses duluan, kita mendapatkan target duluan. Nah, ketika kita lebih sukses duluan, ketika kita punya kesempatan duluan untuk bisa mengumpulkan apa yang kita cita-citakan, sehingga kita lebih duluan untuk menikmati waktu dengan keluarga. Ya, sehingga ketika kita punya tujuan untuk usaha sendiri dan lain-lain itu tidak dipaksa karena di PHK, tidak dipaksa karena pensiun, tapi dia sudah terprogram. Ya, bayangkan kalau kalian menjadi di top leader, misalkan jadi GM, ya minimalnya, atau mungkin jadi owner, ya kalian beruntung. Tapi bayangkan ketika kalian menghabiskan belasan tahun di level yang sama, ya banyak teman dan saudara saya yang menghabiskan dan loyalitasnya luar biasa di salah satu perusahaan. Kalau itu memang baik dan itu sesuai dengan kemampuan, kenapa enggak? Tapi kalau buat saya, boleh dong beropini buat saya sendiri gitu. Itu bukan berarti menghakimi untuk orang lain kalau saya tidak bisa. Ya, karena di video sebelumnya pun juga kan saya punya target. Gitu. Kok jadi kemana-mana ya saya ngomong. Oke, kembali lagi. Habit atau tabiat yang jelek yang tidak kita rasakan biasanya itu tadi ya, dari porsi pekerjaan yang diberikan oleh atasan dan kita menerimanya merasa bahwa kita paling capek dan kita merasa paling pintar. Ya, apa yang kita lakukan untuk membantu atasan kita itu pokoknya kita paling pintar deh pada atasan kita gitu. Padahal atasan kita untuk mendapatkan posisi sekarang itu perjuangannya luar biasa. Mereka orang hebat. Di posisi seperti itu tuh mereka orang hebat. Karena kita belum tentu ya mencapai level itu. Gitu, ya. Makanya untuk mengejar level minimal sama dengan atasan kita, ya lakukan apa yang diminta sama atasan. Karena tidak sedikit bawahan bisa lebih sukses daripada atasannya. Ya, kita berbicara atau saya berbicara di suatu organisasi ya, bukan di yang lain. Oke. Sebetulnya banyak kebiasaan yang lebih ekstrim ya, yang lebih ekstrim di mana kebiasaan itu gampang terdeteksi karena memang ya jelas itu salah gitu.
Tapi kebiasaan ini yang justru malah kita tidak terasa melakukannya, sehingga kita tidak sadar melakukan kesalahan itu, dan itu sangat mengganggu kepada keberlangsungan karir kalian. Maka dari itu kesimpulannya adalah hati-hati kalian terjebak dengan habit di mana kita tidak terasa meremehkan orang lain, atau justru kita merasa bahwa kita paling hebat di depan atasan, di depan bawahan kita, atau di depan teman kita. Bisa jadi itu akan menghalangi karir Anda, karena orang akan mengenal Anda bahwa Anda tidak baik dalam bekerja. Supaya tidak seperti itu, alangkah baiknya adalah sobat semua bekerja dengan baik, dengan ikhlas. Apa yang dilakukan itu bagian dari pekerjaan yang memang harus dilakukan. Kalaupun memang ada pekerjaan yang lebih yang harus kita kerjakan, atau bahkan itu bukan bagian kita untuk mengerjakan itu, atau bahkan itu menjadi pengalaman pertama yang sobat lakukan, saran saya adalah lakukanlah. Karena itu ilmu suatu saat akan bisa dipakai di suatu level tertentu. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan harapan saya adalah apapun yang saya sampaikan, walaupun hanya sekedar ya yang seperti ini, itu ada manfaatnya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.